Ini tanggal lahir ibu ini sekarang ini nih. menjadi kado yang terindah Kado menurut terindah saya. ya? Oke. Karena perjalanan hidup saya itu sangat sakit. Kalau dibilang saat ini sakit juga saya lagi benar-benar sakit gitu ya. Saya dipisahkan oleh buah hati ketika 3 anak itu dalam kondisi tidur. Saya dibuang di jalan tol di Bekasi. Untuk itu kenapa saya kalau lewat jalan tol agak trauma. Sempat saya teriak, waktu itu masih Kristen, saya bilang, Tuhan kembalikan suami dan anak-anak saya. Mama, gitu. Kakak ipar saya bilang, itu bukan mama kamu, bajingan kamu, katanya gitu kan. Mereka semua sempat marah sama saya ketika masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat wakaf, kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini saya sedang berada di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Alhamdulillah Wakaf TV diberi kesempatan oleh MCKS ya singkatannya untuk bisa bersilaturahmi ke sini untuk menengok saudara-saudara mualaf kita yang ada di sini, dan juga kita ingin berbagi kisah dari para mualaf di sini yang nanti kisah ini akan bisa dijadikan motivasi dan juga inspirasi agar ibadah kita semuanya bisa semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita yang ada di sini itu memiliki kisah-kisah yang menarik untuk bisa kita jadikan pelajaran hidup ya. Dan yang paling penting adalah untuk bisa lebih bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari itu mudah-mudahan kisah nanti dari seorang mualaf kita nanti ini bisa menjadi inspirasi kita. Kita langsung sapa saja Ibu Rahel Agustina atau Ibu Ina Agustina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya manggilnya Ibu Rahel apa Ibu Ina? Ina. Ibu Ina aja ya. Iya. Ibu Ina, terima kasih sudah mau menerima kami di sini, sudah mau kita wawancarai ya. Jadi mudah-mudahan nanti cerita yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi motivasi, Bu. Karena nggak sedikit dari konten-konten mualaf kita itu banyak yang mau langsung belajar apa itu Islam. Ya, mudah-mudahan ini nanti jadi pahala dakwahnya Ibu nih dengan menceritakan seperti ini gitu kan. Kan lumayan tuh. Ketika Ibu cerita, kemudian ada orang masuk Islam, wah itu pahalanya buat Ibu semua itu. Selama dia sholat, selama dia ini ya kan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Ina, boleh nggak diceritakan bagaimana perjalanan spiritual Ibu yang dulunya Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan ya. Iya. Yang dulunya Protestan sampai sekarang sertifikat ini. Nah, Islam. sertifikat ini Sebagai bukti. Lahir di Bandung. Iya. Kemudian menyatakan syahadatnya tanggal 24 Februari Betul. 2022. 18 Agustus. Iya. Wah, ini bulan Agustus. Jadi Ini tanggal lahir Ibu ini sekarang ini nih. menjadi kado yang terindah. Kado terindah ya. Saya. Oke, Masya Allah. Kado yang terindah. Masya Allah. Oke, Ibu. Iya. Ini sudah ada buktinya kalau Ibu sudah bersyahadat. Ini dari KUA Bandung ya berarti ya? Ini enggak di Kecamatan Tuntang. Oh, Tuntang ya? Iya, Oke. ngucap syahadatnya. Syahadatnya ya. Oke, Iya. Tuntang. Jadi Ibu Ina, Iya. boleh diceritakan secara detail nggak nih? Karena Ibu kan dari kecil kan pastinya kan Kristen Protestan lah ya, lahir dalam keadaan keluarga yang sudah Protestan sampai tanggal 24 Februari 2022 itu mengucapkan syahadat. Itu kan perjalanan yang panjang ya. Betul.
Nah, bisa nggak Ibu ceritakan secara detail, tapi jangan panjang-panjang. Iya, Ya sekitar, ya artinya, ya sekitar 30 menit. 15 sampai 30 menit lah ya. Oke. Silakan Ibu ceritakan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk, tim dari mana ya? Di Wakaf TV. Wakaf TV ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa curhat ya, mengutarakan perjalanan hidup saya dari Kristen, ke Islam ya. Memang perjalanan yang tidak mudah dan berdarah air mata dan menguras semuanya ya, gitu. Jadi, kami hidup dari, agama Kristen Protestan. Dulu saya tinggal di Jakarta, keluarga saya juga sama. Sekolah kebanyakan kita di sekolah Strada Wiyata di Pejaten, ya. Saya tinggal di Cilandak. Jadi, saya tuh kalau mau cerita kayak gini sebetulnya juga gimana ya, dari awal tuh udah yang karena perjalanan hidup saya itu sangat sakit. Kalau dibilang saat ini sakit juga saya lagi benar-benar sakit gitu ya. Saya memiliki 4 buah hati. Saya sering mengalami KDRT. Suami saya berasal dari Jogja. Dulu saya dipisahkan oleh buah hati ketika 3 anak itu dalam kondisi tidur saya dibuang di jalan tol di Bekasi. Untuk itu kenapa saya kalau lewat jalan tol agak trauma. Karena saya ingat banget jam 3 pagi saya dibuang di bawah jembatan jalan tol. Saat itu saya masih menyusui anak umur 1,5 tahun. Saya dibilang, "Kamu pergi dulu, nanti aku telepon. Kamu boleh ketemu anak, kalau nungguin aku telepon." Karena saya tidak mau anak saya diapa-apain, karena saya tahu sekali mantan suami saya itu sangat KDRT. Selama ini saya bungkam, kalau saya diapa-apain sama keluarga saya nggak pernah ngomong. Karena resiko dalam rumah tangga itu biarlah menjadi tanggungan saya. Sampai pada akhirnya bertahun-tahun saya nggak ketemu. Ya, saya cuma dikasih uang waktu itu 300.000 sama mantan suami dan bawa baju 2. Itu juga teman-teman nggak ada yang tahu karena selama ini rumah tangga saya dipikir baik-baik aja, tapi saya memang nggak pernah cerita apapun. Sampai pada akhirnya, eee, teman-teman nolong ketika saya tahu dibuang di jalan. Surat-surat semua yang hubungannya dengan identitas saya semuanya dimusnahkan. Jadi saat itu juga saya bingung mau ngelamar kerja bagaimana, karena saya tidak punya apa-apa. Keluarga saya juga tidak ada yang tahu, ya. Sampai akhirnya dulu saya bekerja waktu gadis itu kerja di PT Semen Cibinong. Ya, sekitar 5 tahun saya bekerja di sana. Karena dulu kita suami istri itu nggak boleh bekerja di situ samaan, kita akhirnya keluar, menikah, tinggal di Bali 1 tahun. Melahirkan, langsung kita balik ke Jakarta. Ya. Masalah demi masalah memang hadir ketika dari pihak keluarga suami ikut tinggal di tempat saya. Jadi kami menafkahi keluarga dari di sana. Kebetulan keluarga saya kategorinya mungkin masih yang mampu saat itu ya. Lalu dari di situ saya dibuang di jalan itu, saya bingung, saya nggak tahu kemana. Saya ditolong sama teman, akhirnya diberikan tempat tinggal. Lama saya akhirnya bekerja, bisa dapat pekerjaan. Saya ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia ya, Makassar, Manado, semuanya gitu. Fokus saya kerja. Saat itu karena saya pengen ketemu anak saya. Sempat saya teriak, waktu itu masih Kristen, saya bilang, "Tuhan kembalikan suami dan anak-anak saya. Kembalikan mereka Tuhan." Tapi setiap di gereja,
Saya selalu bilang, "Ibu yang berbaju merah, ibu yang berbaju putih, ibu yang ini yang sedang berbeban berat. Saya tahu beban ibu berat," gitu kan. "Saya tahu ibu memiliki masalah yang berat. Ibu jangan takut, Tuhan selalu ada di dalam hidup ibu." Saya bilang, "Tuhan, jika memang Engkau tahu beban saya, kembalikan mereka semua. Saya ingin anak-anak saya." Sampai pada akhirnya saya bekerja, bekerja dan bekerja, fokus bekerja. Kalau saya memang anak mau kembali, saya harus punya uang agar saya bisa bertemu dengan mereka. Berapa tahun saya nggak pernah ketemu, sampai pada akhirnya saya bisa ketemu sama yang paling kecil dulu yang masih nyusu. Yang saya tuh inget banget ketika saya lagi nyusuin saya diam-diam kepergok. Waktu itu saya di Stradawiyah Tasana Pejaten lagi nyusuin, ketahuan langsung diambil. "Mama, mama," gitu. Kakak ipar saya bilang, "Itu bukan mama kamu, bajingan kamu," katanya gitu kan. Saya mencoba untuk belajar mengampuni, terus saya mengampuni. Bahkan selalu saya bilang, jadikan mengampuni menjadi gaya hidup. Sampai suatu saat, saya sudah memiliki uang, saya mau beli rumah. Saya mencoba untuk pengen rujuk. Apapun masalahnya saya pengen rujuk. Karena demi anak-anak. Ya. Kalau saya ingat trauma dengan bagaimana dia ketika saya baru lahir, baru melahirkan, saya ditendang. Dan bangku itu sampai sekarang saya bawa-bawa. Walaupun itu adalah bangku pesakitan buat saya. Tapi saya bilang, suatu saat bangku ini akan mengangkat saya menjadi bos. Saya bisa bertemu dengan anak-anak saya sebebas-bebasnya. Lalu ketemulah sama mantan suami. Di waktu itu saya masih Kristen juga di Jawa Tengah. Karena saya memegang prinsip apa yang udah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Akhirnya kami berhubungan badan lagi dan akhirnya hamil. Mungkin dia nggak tahu sampai sekarang juga bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Yang sekarang itu udah Islam. Ya. Lalu seiring perjalanan waktu, saya sudah mulai punya uang, saya suka diam-diam ketemu sama anak saya. Suatu saat saya ke Jogja juga, saya udah punya mobil, udah punya supir, udah punya rumah. Waktu itu saya ketemulah sama anak karena saya udah punya uang. Ketemu sama dia, ya. Tapi di situ sifatnya tidak berubah. Yang tadinya saya pengen, ya udah saya kembali gitu kan demi anak-anak. Sampai anak saya yang paling kecil itu teriak, "Ini mamaku, mamaku cantik kan, mamaku masih hidup," gitu kan. Karena dia bilang bahwa mamanya udah meninggal. Itu anak saya yang ketiga, yang sekarang ini jadi atlet PBSI, ya, dan dia di Jakarta. Terus akhirnya seiring waktu, saya orangnya gampang percaya. Semuanya, rumah ditipu, mobil juga sampai sekarang nggak tahu kemana. Lalu, Sama siapa itu? ya saya beli rumah, ya taunya rumah itu dipalsukan. Ya, itu hasil uang saya kerja, ditugasin ke Manado, ke Makassar waktu itu kan. Dan saya memang di rumah itu menampung asisten rumah tangga untuk merawat anak saya. Di perjalanan itu, saya ada kenalan seorang dokter. Yang dulu itu adalah dokter pribadi untuk ayah saya. Memang di antara keluarga saya memiliki 6 saudara. Yang paling care dengan keluarga itu adalah saya. Yang kalau diminta bantuan apa-apa itu memang saya yang paling gampang. Suatu saat, eee, dia juga nggak tahu kalau saya sudah single parent. Dulu sempat yang surat nikah itu semuanya masih di kantor kantor kejaksaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Punya saya itu semuanya masih di situ karena dulu tuh katanya harus nebus 5 jutaan. Saya nggak punya uang. Akhirnya saya cerita sama teman saya yang kebetulan alhamdulillah bahwa
suaminya itu adalah hakim di situ. Jadi langsung ditelepon, "Kenapa ini suratnya nggak diambil?" Katanya suruh bayar 5 juta, jadi saya belum bisa. Akhirnya itu semua gratis, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, surat cerai bisa keluar. Terus saya juga dibantu sama teman di Jakarta, seorang notaris, untuk merubah, keluar dari Jakarta. Saya bilang saya bikin surat pindah langsung. Jadi itu juga mantan suami itu, dia nggak mengira bahwa seorang Ina yang diem, kok bisa sampai ngurus semuanya, bisa sampai pindah ke Jakarta. Akhirnya dari di situ saya pindah, seiring waktu saya menikah siri dengan seorang dokter. Dan kehidupan kami itu kalau dibilang langgeng, nggak langgeng, karena dia ternyata, eee, sudah ada istri juga, ya. Dan sampai sekarang memang selalu menjanjikan, akhirnya saya udah nggak mau pusing juga. Dulu waktu menikah karena dokter itu Islam, ya, dia bilang, eee, "Kalau memang mau menikah, kita nikahnya secara Islam ya, mengucap 2 kalimat syahadat." "Iya, tapi aku mau tetap Kristen ya," saya bilang kayak gitu. "Iya, nggak apa-apa, nanti tetap ke gereja." Saya kebetulan ke gereja Betani Salatiga, ke situ. Di situ saya, eee, masih Kristen, masih sekolah, putri saya juga sekolah di Satya Wacana, dari TK, SD, sekarang, terakhir itu SD kelas 4 ya, dari mulai playgroup. Lalu dari di situ tuh saya masih ke gereja terus. Ke gereja, seiring waktu berjalan, dulu itu saya punya usaha dengan suami yang siri ini, sunat, jemput bola. Nah, ketika itu, awalnya tuh saya kenal dengan Bu Kolib ini yang MCKS. Kebetulan saya punya berteman dengan namanya Dokter Adil. Beliau itu yang selalu menjadi, yang selalu membawa seminar-seminar, gitu kan. Nah, karena kita waktu itu mau ada sunat seorang laki-laki usia 50 tahun, dan kita tuh waktu lagi ada masalah berat-beratnya dengan suami yang ini, saya bingung. Ini mau sunat Bu, tapi suami nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Nanti sama Dokter Adil begini nih. Saya curhat sama Dokter Adil. "Dok, saya itu pengen deh mengucap 2 kalimat syahadat yang sesungguhnya. Saya pengen masuk Islam yang sebenar-benarnya. Saya pengen menjalani, kenapa ya, saya tuh kalau setiap kali dengar ngaji, kalau sholat Jumat itu kok saya suka nangis gitu. Saya terasa kayak ada aliran darah yang masuk, seger banget," saya bilang kayak gitu kan. Dan beliau tuh dulu manggilnya Mbak Rahel. "Mbak Rahel bener mau ini?" "Iya, saya mau memperdalam agama Islam," saya bilang kayak gitu kan. Nah, dari di situ datang Bu Kolib, ternyata saya pikir mau sunat, nggak taunya beliau yang langsung membantu untuk, eee, mengucap 2 kalimat syahadat. Dari di situ, ketika saya tahu masuk Islam, ujian nambah berat lagi, ya. Relasi-relasi kerja saya menjauh, usaha saya hancur, sampai pada akhirnya di titik sampai saat ini sebetulnya saya juga lagi dilema ya, bingung. Kemarin saya sempat di panti asuhan, setelah masuk Islam itu di tanggal 24/2022 saya masuk Islam. Saya nggak tahu mau kerja di mana waktu itu. Sampai akhirnya saya masuk di panti asuhan. Saya memang suka sama anak-anak, sayang sama anak-anak. Karena saya tahu bagaimana sakitnya kehilangan anak. Jadi saya merawat anak-anak itu dengan penuh cinta sampai saya bilang suatu saat, kalau aku punya rumah, aku pengen rumahku dijadiin panti buat anak-anak yang membutuhkan bantuan, buat orang tua yang disia-siakan. Seiring waktu di panti, banyak fitnah yang macam-macam sampai dibilang, itulah kalau memperkerjakan mualaf. Saat anak saya mau lulusan,
saya pindah karena anak saya sering dibully. Dosa terbesar buat saya ketika saya membawa anak saya di panti asuhan. Satu-satunya penyelamat saya adalah anak saya yang baru masuk pondok. Saya bilang, dia nggak setuju kalau saya di panti asuhan, karena dia tahu, aku kasihan sama Bunda kalau di panti, Bunda. Anak-anak sering ngomongin Bunda, anak-anak sering begini. Cuma saya bilang, itulah namanya anak-anak, Dek, nggak apa-apa. Bilang. Sampai masuk di sekarang di pondok El Falah, Salatiga, ada salah satu ustadz pengasuh di situ yang kebetulan kami bertemu di acara jambore. Saya meminta pada beliau, "Pak, saya ingin putri saya masuk di sini, tapi saya nggak punya uang." Waktu itu untuk bayar uang pangkal aja nggak bisa. Rasanya malu mau pinjam-pinjam itu juga karena saya bilang saya tuh nggak mau punya utang, biar saya kalau dipanggil kapan aja Allah kangen sama saya siap tanpa harus ada beban hutang karena anak saya. Lalu saya waktu pendaftaran dikasih free, nggak bayar. Terus masuk pondok, kemarin itu dikasih keputusan saya gratis sampai lulus, sampai anak saya lulus. Saya baru pindah di Jatirunggu sebagai pengasuh itu eee, baru 1 bulan ini. Kemarin saya pas sambangan, anak saya bilang nggak betah. Saya bilang, "Dek, Bunda itu lagi berusaha, ya. Lagi berusaha, kita sama-sama berjuang, Dek. Cuman ada yang bisa menyelamatkan Bunda. Sekarang kalau ada yang mau sih siapa lagi?" Anak saya yang paling tertua usia 24 tahun, kuliah di UNS. Anak saya nomor 2 kuliah di Malang, perempuan, yang satu laki-laki. Anak yang nomor 3 atlet PBSI. Kemarin kebetulan saya juga setiap kali ada kesempatan saya menyaksikan. Mereka semua sempat marah sama saya ketika masuk Islam. "Ma, kenapa sih Mama tuh selalu membuat kita sakit hati? Dulu Mama ninggalin aku, ninggalin kita-kita ketika kita lagi tidur." Mereka nggak tahu kalau mamanya tuh dibuang. Mereka taunya kalau saya itu meninggalkan mereka. Saya sendiri kadang-kadang putus asa. Kenapa sih hidup saya seperti ini, ya? Karena saya mengalami pengalaman yang pahit. Saya bilang tadi sama temen, "Aku pengen deh mendirikan mualaf yang bisa membangun para mualaf yang bukan hanya dibantu, tetapi pelatihan-pelatihan. Agar kita tuh benar-benar kuat, ya. Bukan hanya sekedar dibantu. Karena kita tuh nggak bisa setahun, 2 tahun itu belum kita ini ya, ekonomi, ya, kepercayaan, hinaan, bulian itu masih. Kita tuh minta tolong terus juga kita malu. Malu rasanya. Saya kemarin kontrakan dibantu. Baru berjalan 5 bulan, ibu kontrakan bilang, rumahnya mau dipakai sama anaknya. Saya tahu strateginya orang yang punya rumah adalah alasannya mau dipakai. Ya Allah, ini aku baru ngontrak. Kalau aku harus pindah lagi, cari lagi, transport lagi, uang dari mana? Kadang sampai minta bantuan 100.000, 50, saya malu gitu loh. Tapi memang kondisi. Saya bilang, kalau aku punya uang, aku pengen punya rumah, mendirikan buat orang-orang mualaf. Banyak sekali yang butuh bantuan. Saya memang orang yang senang membantu. Dan sampai saat ini, saya bekerja, kemarin sempat ditawarkan
mengelola balai latihan kerja. Karena memang saya sudah belajar entrepreneur, ya, public speaking, wirausaha. Kenapa enggak gitu? Ilmu yang saya punya walaupun saya nggak punya uang, tapi saya punya ilmu yang ingin saya kembangkan untuk orang lain. Saya lagi mencoba. Memang semuanya kendala tuh uangnya. Kemarin juga saya datang sambangan ke putri saya bilangin, "Kamu yang sabar deh, kamu sekolah yang benar ya. Bunda akan coba tetap berjualan online, rezeki udah Allah yang ngatur." Karena kita juga malu ya, malu untuk selalu kita minta atau minta bantuan seakan-akan kita tuh nggak mampu banget gitu loh. Padahal kita juga bisa gitu. Dan anak-anak saya yang 3 itu kan masih Nasrani ya. Semoga aja nanti mengikuti jejak mamanya, Amin. mengikuti masuk Islam. Karena saya juga tidak mau memaksakan. Bella itu dari hati nurani sendiri. Dan yang sampai saat ini memegang teguh itu adalah ya, memang putri saya sempat kemarin itu, eee, istilahnya apa ya, ketika ada masalah dari panti dia sempat udah nggak mau pakai kerudung. Aku benci sama orang Islam, aku diperlakukan kayak begini, apa kita kembali ke Kristen yuk Bunda, gitu kan. Tak bilang, "Itu ujian Dek, kalau kita dihina begitu, kita biasanya mau naik tingkat, Allah makin sayang, nggak boleh kayak gitu." Iya. Makanya kenapa saya masukin pondok. Itulah ujian-ujian yang memang berat ya, berat kalau dibilang dijalanin. Saya tuh dari kemarin juga memang rasanya antara mau keluar dari panti, tapi saya belum fight, belum yang sekarang ini terjadi ya, gitu kan. Rasanya itu gimana ya, sakit banget gitu ya kalau dibilang karena yang menjatuhkan kita itu justru orang Islam gitu loh, orang Islam. Jangan mempekerjakan mualaf. Mualaf itu cuman mencari, apa ya namanya, rasa kasihan. Kalau kita kayak, oh mualaf," kayak gitu minta bantuan. Sejujurnya kita juga kalau ngaji diiming-iming nanti dapat ini, rasanya malu. Kita tuh pengen memang semua tuh karena Allah gitu ya, kita malu gitu kan. Saya bilang, satu sisi memang kita butuh, ketika ada dapat, eee, misalkan kayak waktu itu, dapat beras 5 kilo, alhamdulillah nyambung hidup gitu kan. Terus tapi bukan berarti kan kita, apa ya, ini mewakili dari teman-teman juga gitu ya. Aku tuh malu loh kalau mau ngaji nanti dapat ini gitu kan. Kayak seakan-akan kita datang itu hanya untuk memburu hadiah itu gitu kan. Padahal sih enggak. Kita memang haus ya, pengen pengen bener-bener kayak saya sampai saat ini aja kalau pagi bangun tidur dan mau tidur saya kalau nggak dengerin ngaji saya musik Kenny G yang menenangkan hati. Mhm. Itu karena kadang-kadang kan kayak saya suka menyempatkan senam yoga itu relaksasi ya gitu kan. Jadi ketika saya lagi emang kayak sedih gitu, saya kalau denger ngaji tuh rasanya tuh, apa ya, nangis gitu ya. Rasanya itu Allah tuh ada dekat saya. Saya cuma bilang, "Ya Allah, titip anak saya. Saya punya satu-satunya buah hati yang ada di pondok pesantren." Dan saya pikir, apa yang terjadi sama anakku kalau aku nggak ada? Apakah dia nanti akan dibawa jadi orang Kristen? Gitu kan. Dan nggak ada siapa-siapa. Dia punya bapak sambung yang kayaknya juga kalau nggak saya butuh, dia nggak kayak misalkan butuh uang, kalau nggak saya WA, nggak pernah ngirim secara ininya. Ya, karena memang dia juga ada istri. Itu juga saya juga kayaknya nggak mungkin saya selamanya seperti ini, gitu kan. Anak saya bilang, "Bunda, aku mau sama Bunda aja. Kalau Bunda sakit siapa yang ngerawat? Kalau aku di pondok, aku tuh takut kehilangan Bunda. Aku di Jawa Tengah kan cuma punya Bunda, nggak punya siapa-siapa. Memang saya di sini tidak ada sanak saudara."
Makanya saya titipkan anak saya di pondok pesantren itu biar dia belajar ilmu lebih dalam lagi. Karena saya menyadari keterbatasan saya, belum bisa ngaji. Masih banyak saya belajar. Iya, iya. Itu. Berarti eh suami pertama ya, itu kan membuang ibu nih Mhm. di jalan tol Bekasi ya. Itu tahun 2002 berapa itu? 2019 ya kalau nggak salah ya. 2019. Iya, Itu masih dalam Kristen ya. Kristen masih. Oke, berarti memang itu adalah kebiasaan suami yang tadi ibu ceritain KDRT Iya, itu ya. iya, Iya kan, sering mukul. Anak-anak saya juga sering dipukul, yang dipukul sama sampai saat ini juga. Makanya yang atlet itu, "Aku kalau kalah, nanti papa marah." Dia bilang gitu kan. Mama nggak marah kan, "Dek, Caca dengar ya, buat mama, kamu bisa tampil, itu aja udah hebat. Kamu kok hebat," saya bilang gitu. "Buat mama itu udah juara. Ya, mama nggak penting kamu jadi ini, enggak. Kamu udah tampil itu." Seperti saya kemarin, kalau anak saya pertandingan gitu kan, misalkan kemarin di Jogja, namanya Karissa Kekelhen Jatim, itu ada di Google. Itu tuh saya bilang, "Bunda, mama nggak nyangka ya, kamu sampai ada di Google, ternyata kamu atlet PBSI ya," gitu. oh, Saya bilang, siapa "Mama." namanya? Karissa Karissa Kekelhen Jatim, Kikar Hen. Pokoknya Henjatin. dari mantan suami semuanya ada nama Kekelhen Jatim, makanya yang Oh, kecil ini saya nggak mau namain itu. Karika ya? Karissa. Karissa. Iya, tulisannya pakai C. C ya? Iya, Karissa Kekelhen Jatim. Oke. Atlet PBSI, muda ya, baru usia 16 tahun. Nanti kan ada di Google tuh. Ada Nanti ada. fotonya boleh ditampilin nggak sama kita? Boleh. Boleh ya? Nanti atlet itu. Satu itu yang atlet ya. Dia tuh yang rajin sekarang ini komunikasi, karena dia gini ya, "Aku baru merasakan kali ini punya mama." Hmm. Karena ya itu yang saya bilangin, kan bapaknya bilang kalau saya itu udah meninggal, udah nggak ada. Jadi ketika saya ke Jogja, pas ulang tahun dia 7 tahun, bisa dibayangin dari usia 1,5 tahun, nyusu lagi, masih nyusu, terus dibawa setiap kali saya mau berjuang, mau nemuin, dibawa lagi, kayak gitu kan. Nah, terus kemarin itu, pas usia 7 tahun, dia dia bilang ya, "Kalau kamu mau nemuin boleh silahkan," gitu ya. Saya langsung ke Jogja waktu itu, nemuin pas ulang tahunnya ke sekolah, dari kepala sekolahnya cerita, "Loh, ini mamanya Karissa." "Betul." "Katanya bukannya udah meninggal," gitu kan. Saya kaget, terus Karissa itu ketika ketemu, langsung lari ke teman-temannya, "Teman-teman teman-teman, mamaku ada loh, nih mamaku cantik kan, mamaku masih hidup," gitu. Jadi saya juga, ya Allah, terharu gitu kan, karena dia waktu itu masih yang 1,5 tahun, udah ketemu besar gitu ya, terus nggak ketemu lagi lama gitu, karena memang mereka tuh nggak ada yang berani nyimpen nomor saya. Walaupun udah yang itu tuh udah yang besar juga nggak berani. Ya saya salutnya gini ya, anak-anak itu walaupun keadaannya bagaimana juga, mereka tidak menjatuhkan bapaknya, Oh. gitu kan. Tidak, kalau kita mau cerita, "Maafin mama ya, dengan permasalahan ini kalian jadi ikut terlibat." Mah, itu takdir, nggak usah dibahas, gitu kan. Buat apa kita mengupas masa lalu. Kalau mama memang sekarang nyaman di Islam, ya jalanin. Kita nggak tahu jalan hidup itu yang anak saya laki-laki yang kuliah di UNS. Besar. Ya, kemarin itu sempat dikirim ke Jepang 1 tahun Hmm. gitu kan, karena memang dia pelajar teladan juga, Hmm. kategori terpilihnya gitu. Itu yang, paling nggak mau ngebahas. Tapi kalau yang namanya Karissa ini sekarang lagi berontak, karena dia bilang kalau nyebut aja bukannya aku tuh nggak suka sama dia gitu kan. Karena memang aku kalau kalah, aku dimarahin, aku dipukul Oh. gitu. Semua anak tuh merasakan pukulan, Oh semua. gitu. Semua, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada. Makanya saya bilang saya mau bela bagaimana, di mata mantan suami saya tuh nggak ada nilai plusnya, nggak ada. Ketika saya baca surat surat cerai juga, saya nangis gitu, karena apa, kata-katanya tuh, satu menyudutkan seorang perempuan, yang kedua tuh menyakitkan. Jadi, eee, ya bagaimana ya ketika kita sudah merasakan sakit, melayani itu bukan melayani sebagai suami istri itu tidak dengan cinta lagi. Yang saya juga tanpa tahu kenapa jadi anak, gitu kan. Nah itu yang benar-benar saya berjuang itu bekerja, yang anak nomor 4 ini. Jadi saya
hamil, bekerja sendiri, saya ditugasin kemana mana dalam kondisi hamil, pernah sampai saya di bandara itu sempat pesawat itu nggak jadi terbang karena ketahuan saya hamil, karena, harus ada surat dokter. Jadi saya turun dulu, saya diperiksa, ternyata, eee, takutnya melahirkan di Oh, pesawat gitu kan. Jadi saya bekerja sampai teman-teman itu nggak ada yang tahu kalau saya hamil. hamil ya? Ya, sampai saya akhirnya dalam masa bekerja, saya udah pembukaan 5 saya ke rumah sakit, "Loh Mbak Ina ternyata lagi hamil toh." Iya, semua saya sembunyikan. Jadi anak yang kecil ini, belum pernah ketemu bapak kandungnya, belum pernah, Oh. gitu kan. Karena saya juga takut kalau ketemu nanti pasti diambil. Oh gitu. Iya, karena seperti anak yang lain kan nggak ada yang berani menemuin saya. Terus yang kedua, pasti berpikirnya saya ada hubungan dengan orang lain, kok bisa hamil. Iya iya. Nah, ya kan, yang tahu kan diri saya. Iya. Karena waktu itu saya 2 kali berhubungan badan dengan dia. Setelah cerai tuh? Iya, enggak, belum Oh belum, sebelum masa cerai? proses. Waktu itu dia mau minta tanda tangan. Oh waktu itu minta tanda tangan, Iya, kan waktu pas ke Jawa Tengah itu saya mau beli rumah, proses itu belum belum itu, kan tanggalnya juga. tapi itu setelah dibuang kan? Iya, setelah dibuang. Kita kan mau mencoba memperbaiki Iya. hubungan ya, gitu kan, kita demi anak-anak, Yang gitu. minta untuk mau rujuk ibu atau mantan suami? Dari pihak keluarga, Keluarga ibu? keluarganya suami. Oh. Karena dia gini, "Nggak ada istri yang sebaik Mbak Ina, yang Oh. peduli, Tapi kan yang waktu ini." ibu menyusuin anak yang ketiga, Mhm, kan kata siapa, tadi ibu kakak dikatain ipar. bajingan gitu Iya, kan? kakak ipar saya. Iya, itu kan ibu dikatain bajingan. Heeh, Terus yang minta rujuk lagi kan keluarga mantan suami waktu itu iya, kan? dari Oh sepupu-sepupunya. sepupu-sepupunya. Sama adiknya yang ada di Jogja itu, Oh, dia tuh baik, orangnya baik, di Jogja, yang di sekarang tuh di Bali ya. berarti semua keluarga mantan suami kan Kristen ya? Iya, Apakah Kristen. semua keluarganya punya sifat seperti mantan Enggak suami? Enggak, cuma enggak, mantan suami iya. aja. Karena dia dari ayahnya itu yang memang ayahnya dia itu memang temperamen ya. Jadi bapak Oh, ibunya itu memang dia itu, nggak bersamaan ya. Jadi kayak misalkan waktu saya datang itu, "Ini, beras bapak lu, ini beras saya," gitu, istilahnya seperti itu. mhm. Jadi, dan bapaknya itu memang dia sendiri bilang, "Aku tuh dulu sering dicambuk, di ini." Nah, harusnya dia bisa Oh, belajar. berarti mantan suami itu dulu sering waktu Iya, kecil sama sering bapaknya. dipukulin? Iya. Oh pantesan. Terus akhirnya dendam kan ke anaknya Iya kayak iya. gitu. Padahal kan sama adiknya juga Iya dibilangin, iya. "Janganlah sampai gitu, nanti takutnya turun-temurun," Iya gitu kan, iya. gitu. Tapi itu cuman dia aja yang keras ya, gitu. Iya. Tapi anak-anak walau bagaimana sayang sama bapaknya, Sayang sama bapak. sayang, heeh, gitu kan. Suami saya kan kerja di mantan suami itu di PBB, Oh, UNHCR, gitu kan, seperti itu. Jadi ya anak-anak tiga-tiganya itu di-cover sama dia semua. oh gitu. Gitu. Memang dia tidak pernah, belum ada yang namanya kata-kata, eee, "Temuin mama kamu," gitu, Iya. "silakan ini," gitu. Berarti yang ketika Ibu Ina memutuskan masuk Islam itu kan anak-anak tahu tuh, Iya, itu ta marah. tanggapan mereka gimana? Iya, nggak terima, Terima ya? heeh, nggak terima. Kan dia bilang gini, "Mama yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tuh baik. Mama Mhm. yang mengajarkan, banyak hal lah," kayak gitu ya. "Kenapa Mama kok berbelok? Mama itu panutan kita. Kemarin Mama yang tadinya memang aku tuh meninggalkan kita, tapi aku baru tahu yang sesungguhnya," kan namanya udah besar ya. "Sekarang giliran kita udah yakin, percaya, dengan segala aduan-aduan orang, terus tiba-tiba mama masuk Islam. Sebenarnya maunya gimana sih?" Gitu. Mhm. Saya bilang, perjalanan hidup seseorang itu nggak pernah tahu, nggak pernah. Mama nggak pernah berencana di usia mama 50 masuk Islam, nggak pernah. Mama juga nggak kepengen adanya perceraian, saya bilang. Itu namanya jalan hidup. Mama juga nggak tahu bahwa mama akan mengandung lagi, saya Mhm. bilangnya. Ya, mungkin ini jalannya Allah yang memang ini anak menjadi penyelamat saya, seperti itu. Satu-satunya, makanya namanya beda, nggak ada kickle hand-nya. Kalau ini saya namain, nama waktu Kristen itu kan saya bikin nama sendiri, Adrina Christine Yosepin. Nama anak saya yang nomor 4 ini, yang baru masuk pondok itu. Seperti itu jadinya. Iya iya iya. Tapi dengan banyaknya ujian yang datang ke Ibu nih dari tahun 2022 syahadat itu ya, Mmm, sampai sekarang, Ibu gimana? Kapok nggak masuk Islam? enggak, Enggak ya? memang ujian berat, Bang. Saya bilang,
saya tuh pengen umroh, Oh, saya pengen punya rumah, tapi rumahnya itu dari dulu memang saya tidak kemilau harta ya, walaupun hidup saya itu istilahnya bukan yang kaya-kaya banget gitu ya. Kebahagiaan saya itu ketika saya bisa menyenangkan orang, itu. Jadi dulu di Jawa Tengah juga saya kerja potong padi itu, saya ngontrak rumah, saya menghidupi rewang saya yang merawat anak saya cuma satu. Rewang saya itu anaknya 3, suaminya nganggur dulu tinggal di rumah saya. Saya yang fasilitasi semua. Jadi makanya ketika kami kesulitan apapun kemarin saya mau ngirim sambangan belum ada uang, rewang saya ngirimin semua makanannya. hmm, Rewang saya gini, saya bilang, "Mbak, di jumlah berapa? Ngirim ke sana, nanti tak ganti," gitu. "Nggak usah, Bu. Ibu tuh udah terlalu baik buat keluarga kami. Anak-anak saya sampai saya bisa bangun rumah, saya punya motor itu semua hasil kerja dari Ibu," gitu kan. Padahal saya sendiri nggak pernah merasa gitu ya, maksudnya nggak merasa saya memberikan sesuatu, karena pikir saya cuman, "Ya Mbak kerja karena merawat anak saya." hmm, Dan dia bilang anaknya pun juga gitu. Jadi ketika saya butuh bantuan apapun, dia selalu bantu saya. Dan sekampung itu sampai dikenal gitu namanya di kampung apa namanya Gedangan itu hmm, dulu dikenal mamanya Christine gitu. oke oke, Masya Allah. Berarti nggak nyesel ya setelah banyak ujian ini Mas? Iya. Ya harapan saya semoga saya semakin istiqomah ya. Amin. Dengan ujian ini semoga saya semakin kuat gitu. Eee, Banyak yang mendoakan gitu juga. Alhamdulillah apa ya, kalau istilahnya bantuan materi itu kan sesaat kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik ya. Tapi dari doa yang membuat kita semakin kuat. Iya, Dan itu ujiannya kan justru orang-orang terdekat. Itu. Masya Allah. Ini luar biasa ya kisahnya apa ini Ibu Ina, Iya. Ibu Rahel. Rahel itu namanya juga bagus. Bagus ya, Ina ibunya. juga kan Ina itu artinya di dalam Al-Qur'an sesungguhnya ya. Sesungguhnya Iya, jadi yang sesungguhnya. sungguh-sungguh lah ya, Iya, kan. jadi jangan setengah hati, Iya, jangan betul. sesuka hati, ya. Masya Allah. Memang perjalanan kita menuju kebaikan itu kan nggak mudah ya. Betul, Lebih banyak sakitnya daripada asiknya, betul. seperti itu. Karena perjalanan Rasul itu selama beliau hidup Mmm, itu semua dipenuhi dengan ujian, iya kan. betul, iya, Jadi kita kalau diuji sedikit aja dengan kekurangan harta, itu kalau dibandingkan dengan Rasul yang sepanjang hidupnya beliau itu diuji dengan semuanya itu kan, itu kita nggak ada apa-apanya gitu iya, sebenarnya kan. betul, Sebenarnya Rasul yang sebegitu berat ujiannya aja kan, apa, ya itu cuman ujian. Sebenarnya kan Allah sayang sama kita. iya, Ya karena Allah sayang kasih ujian. Kalau kita menyadari itu ujian, kemudian kita menjalani atau, menghadapi ujian itu dengan sabar, pokoknya ketika kita dapat ujian kita tahu bahwa itu tuh bukan karena Allah nggak sayang sama kita, mhm, tapi karena Allah sayang. Nah karena kita punya alasan itu, jadinya kita bisa menghadapi ujian, iya, ya kan gitu kan, ya bisa kan. melewati semuanya Apalagi ya. ibu yang sebagai, apa namanya, mualaf ya kan, yang memang Allah bersihkan Iya, dosanya ya kan ketika syahadat, dibanding dengan saya yang Islam dari kecil yang sudah mendapatkan, taklif atau sorry bukan taklif, apa ya, tanggung jawab mhm, sebagai seorang muslim gitu kan, mhm, dari mulai saya balik gitu, iya, pasti dosa saya lebih banyak daripada ibu gitu kan, dibanding dengan ibu yang memang baru masuk Islam kemudian dibersihkan semuanya, kemudian ibu sampai sekarang tegar menghadapi ujian. iya, Ya mudah-mudahan ibu, ke depannya bisa semakin istiqomah di dalam mmm, Islam, dan yang paling besar harapannya adalah doa saya secara pribadi mudah-mudahan anak-anak ibu iya, semuanya itu bisa tersentuh hatinya, amin amin, kemudian bisa luluh hatinya, amin, kemudian dengan secara sadar diri sukarela mengikuti jejak Ibu Ina, amin amin, masuk ke dalam Islam, amin, kemudian juga bisa semakin menguatkan akhlak anak-anak ibu terhadap kedua orang tuanya, seperti amin itu. amin, Memang ya dari awal ibu cerita sudah nangis, memang ini luar biasa ceritanya gitu kan. Dibuang gitu kan, di jalan tol, padahal masih dalam posisi agama Kristen ya waktu itu ya? iya, Dari Kristen, penuh dengan ujian, tapi pasti, betul kata ibu, anak ibu yang kecil namanya siapa ini? namanya Adrina, Hadrina itu, anak yang kecil itu betul, itu jadi penyelamat ibu nanti di dunia sampai di akhirat. iya, Mudah-mudahan itu jadi pertolongan Allah amin ya, amin amin, mudah-mudahan gitu.
Terima kasih Bu Ina, Iya, udah mau sama-sama. berbagi kisahnya. Ya, Mudah-mudahan kisah ini bisa jadi inspirasi lah iya. buat saya pribadi nih yang denger langsung nih gitu. Ya, Saya juga semoga termotivasi gitu kan dari semoga cerita ya Bu. para mualaf juga ya dimanapun berada ya. Mhm, Sebetulnya semua agama itu baik iya ya. iya, Saya juga bukan berarti setelah kita masuk begini menjelekkan agama yang lain, enggak mhm, gitu kan. Dan itu juga, hidup itu kan adalah pilihan betul ya. Semua tidak ada paksaan ya, betul, tidak ada ini mengalir memang kadang-kadang kita kita dulu juga sempat yang saya bilang, "Mana kasih itu?" Tetapi kadang-kadang sampai sekarang ini rasa kasih itu saya tanamkan ya, bahwa bahkan mengampuni menjadi gaya hidup. Nah, mhm, ketika kita tidak bisa memaafkan orang, pintu rezeki itu tertutup. iya betul. Itu, makanya pesan saya itu, jadikan mengampuni menjadi gaya Oke, hidup. satu lagi Bu Ina, apa yang mau Ibu Ina sampaikan ke anak-anak nih, ke anak Ibu Ina ya? Silakan Ibu. Ya. Buat anak-anak, karena manggilnya ada 2 macam ya, yang satu mama, yang satu bunda. Buat anak mama, Benat Kekelhem Jatim, mama berharap kamu bisa mengikuti jejak mama, karena kamu adalah anak laki-laki satu-satunya yang akan menjadi seorang imam. Mama doakan kamu sukses, dunia akhirat. Mama sayang, mohon maaf kalau mama selama ini belum bisa memberikan yang terbaik. Dan untuk anak mama yang di Malang, Sefanya Kekelhem Jatim, semoga kamu juga bisa mengikuti jejak mama. Kuliah yang benar, lembutkan hatimu ya sayang. Mama sayang, suatu saat kita pasti bisa berkumpul dalam satu agama, salat bareng. Dan untuk Karissa, anak mama, kalau kelak kamu jadi atlet internasional, PBSI, mama doakan kamu sukses dan bisa mengikuti jejak mama. Untuk Adrina Christine Yosefin, yang saat ini sedang mondok, yang sudah beragama Islam, ya, kamu tetap istiqomah ya, Nak. Semoga kalian bisa bersatu semuanya. Mmm, Walaupun mama nggak ada, bisa sholat sama-sama, bisa berjamaah sama-sama. Kita mau sayang kalian semuanya. Mungkin itu. masyaallah. Sebuah harapan yang besar dari seorang ibu ya, pada anak-anaknya ya, insyaallah. Terima kasih Ibu Ina, Ya, udah mau berbagi. sama-sama. Masyaallah. Baik sahabat wakaf, itu tadi Ibu Ina atau Ibu Rahel yang Masya Allah kisahnya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, pengalaman yang baik ya buat kita. Karena ini adalah sebuah cerita yang memang jarang sekali terjadi di banyak orang gitu ya Ibu Ina ya. Ya, Jadi buat, anak-anak Ibu Ina mudah-mudahan kalian semua sukses lah ya. Kalian amin amin. sukses di dunia dan di akhirat Amin mudah-mudahan. amin. Dan buat semua yang memang kenal dengan Ibu Ina, kita doakan sama-sama bareng-bareng biar Ibu Ina satu istiqomah Amin dalam ajaran Islam ini. amin. Sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman, kerabat, saudara untuk bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa diberikan tulis komentar, baik itu kritik, saran, atau apapun, agar kami semakin lebih baik lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat seperti ini Amin. untuk Anda semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Nah ini salah satu. Awas. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sitan, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai,
kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.